Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, melihat era digital saat ini yang semakin maju, fenomena-fenomena sosial juga terus bermunculan seiring majunya era digital ini sehingga mempengaruhi dinamika halayak. Salah satu fenomena yang saya maksudkan di sini adalah fenomena flexing yang mana hal ini menarik perhatian lebih dan menjadi satu topik yang hangat diperbincangkan. Kata flexing ini dikaitkan dengan perbuatan atau perilaku seseorang yang secara sengaja mempertontonkan atau memamerkan dari segi kekayaan, pencapaian, atau juga status sosial lewat media sosial mereka masing-masing. Fenomena di sini terjadi hampir di seluruh lapisan masyarakat. Jadi bukan hanya di kalangan influencer atau papan atas, sehingga apa yang terjadi ini menyebabkan lahirnya pertanyaan yang bermunculan seperti dampaknya terhadap sosial, nilai-nilai masyarakat, juga kesejahteraan psikologis seseorang. Fenomena flexing ini semakin menjadi-jadi semenjak adanya atau naiknya penggunaan media sosial sehingga masyarakat berlomba-lomba dalam memamerkan kekayaan pencapaiannya. Adapun hal-hal yang dijadikan objek flexing ini bisa berupa barang mewah, liburan ke luar negeri, mempunyai jet pribadi, dan barang-barang mewah lainnya yang bernominal tinggi. Adapun motif dibalik itu semua tidak lain untuk menunjukkan status dan posisi sosial mereka sehingga melahirkan kesan dari orang lain terhadap mereka. Sama halnya dengan apa yang terjadi di desa-desa yang beralih bentuk menjadi seperti perkotaan, sehingga dengan adanya peningkatan kemakmuran maka kemajuan gaya hidup mereka ikut serta mewarnai kehidupan pada masyarakat. Hedonisme seakan-akan menjadi sesuatu yang biasa atau lazim di lapisan masyarakat. Nah, untuk dapat memahami tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan lebih komprehensif, maka kali ini kami akan membahas tentang fenomena flexing dengan menggunakan pendekatan tafsir sosial kemasyarakatan. Lalu, apa itu flexing? Flexing sendiri dilihat dari konteks sosial kontemporernya adalah suatu fenomena kompleks yang mana merupakan perilaku memamerkan atau menunjukkan harta kekayaan. Adapun kata flexing ini merupakan bahasa gaul yang berasal dari Amerika Serikat. Namun tidak dimaksudkan untuk pamer, tapi istilah ini itu digunakan untuk menunjukkan sisi keberanian pada tahun 90-an. Kemudian pada tahun 2014, kata flex ini kembali menjadi sorotan setelah resmi dijadikan judul sebuah lagu yang dibawakan oleh Ray Shremmurd. Kendati kata flex pada lagu tersebut bukan ditujukan untuk pamer melainkan ditujukan untuk orang-orang yang santai seperti dirinya dan menjadi seseorang yang berani tampil beda dengan yang lain. Kemudian menurut pakar bahasa pada Cambridge Dictionary tertulis bahwa kata flexing merupakan perbuatan atau perilaku bangga yang berlebihan pada setiap sesuatu yang ada pada dirinya atau yang dimilikinya, termasuk segala pencapaiannya seperti harta kekayaan. Yang kemudian kebanggaan itu ditunjukkan dengan mempertontonkan melalui banyak cara, bisa dengan cara yang buruk dan baik, namun tetap motif dibalik itu adalah agar mendapat penilaian atau perhatian kesan dari orang lain. Banyak sekali contoh flexing yang terjadi di media sosial dengan berbagai motif, di antaranya dengan memamerkan pencapaian atau kekuatan, atau juga kelebihan-kelebihan lainnya yang kemudian berpeluang mendapatkan pujian dari orang yang melihat. Agama Islam mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia, melarang pengikutnya untuk melakukan akhlak tercela, salah satunya riya. Tanpa kita sadari, riya sendiri merupakan salah satu perbuatan syirik kecil yang berpotensi menjadi dosa besar. Apalagi kalau pamer kemudian menganggap diri sendiri lebih baik atau lebih mulia daripada orang lain. Sampai-sampai merendahkan atau memandang rendah orang lain entah dari perbuatan atau perilaku. Gaya hidup flexing dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal, gaya hidup flexing dibentuk oleh sikap yang ditanam dalam diri. Sikap ini dapat diartikan sebagai sudut pandang pelaku yang tidak lepas dari pengalaman dan pengetahuan seseorang, juga pemahaman atas konsep dirinya dan penerimaan. Faktor eksternal pembentuk gaya hidup flexing meliputi keluarga yang menjadi pembentukan karakter pertama, kelompok masyarakat, dan juga kelas sosial. Dalam salah satu artikel majalah Psikologi Today yang dikutip dalam jurnal Dialogis Ilmu Usuluddin mengatakan bahwa Anda sah-sah saja bercerita tentang pencapaian Anda karena hal tersebut dapat menjadi afirmasi diri yang dapat mendatangkan inspirasi bagi orang lain dan dapat mewujudkan rasa percaya diri. Dalam sudut pandang psikologis, pelaku flexing cenderung mempunyai tujuan untuk menunjukkan eksistensi mereka.
menunjukkan eksistensi mereka dalam struktur sosial dan menegaskan status sosial mereka yang jika tidak mampu untuk menunjukkan hal-hal yang dianggap wah, akan merasa tidak pantas dan kepercayaan dirinya akan menurun. Flexing juga berdampak dalam segi ekonomi. Pengeluarannya berlebihan untuk memamerkan kemewahan dapat meningkatkan sifat konsumtif yang mengarah pada risiko kebangkrutan. Secara sosial, flexing dapat merusak hubungan sosial. Pelaku flexing seringkali melakukannya karena iri atau kurang senang dengan kehidupan orang lain, apalagi jika merasa dirinya kurang sukses dibandingkan orang lain. Selain itu, fenomena ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap agama dan spiritualitas. Contohnya, flexing dalam ibadah yang menciptakan citra kurang tulus dalam praktik keagamaan seseorang. Secara psikologis, flexing ibadah dapat mengaruhi individu secara personal karena bertujuan untuk mencari validasi hingga akhirnya berpengaruh pada pandangan mereka sendiri terhadap praktik keagamaan yang dijalani. Adapun dampak negatif dari flexing yaitu ketidakpuasan atas apa yang dimiliki, kesenjangan sosial yang begitu nyata, dan juga kebahagiaan yang semu. Namun flexing tidak selalu mempunyai makna negatif. Bagi sebagian orang, flexing dapat menjadi inspirasi atau motivasi dalam melakukan suatu hal. Selain itu, pembentukan citra diri juga branding melalui perbuatan flexing dapat meningkatkan rasa kepercaya diri hingga berhasil memberdayakan diri mereka. Dampak positif dari flexing dapat memicu orang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan usaha yang baik, tidak merugikan orang lain, juga tidak melanggar hukum. Setelah mengetahui pengertian dan dampak dari flexing, lalu bagaimana penafsiran Al-Quran terkait fenomena flexing? Flexing erat kaitannya dengan term kesombongan. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang terkait dengan kesombongan, diantaranya yaitu Quran Surah Ghafir ayat 35 dan Quran Surah Luqman ayat 18-19. Adapun ayat yang pertama, Surah Ghafir ayat 35, yang artinya orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, amat besar kemurkaan di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Begitulah Allah mengunci mati setiap hati orang-orang yang sombong serta sewenang-wenang. Secara eksplisit, ayat ini menjelaskan dampak dan ciri-ciri orang yang memiliki sifat sombong. Menurut Quran Surah Ghafir ayat 35, ciri-ciri orang yang memiliki sifat sombong diantaranya yaitu senantiasa mendebat ayat-ayat Allah dan menentang kebenaran. Dari perilaku ini, orang-orang sombong akan mendapatkan murka di sisi Allah dan murka orang-orang yang beriman akibat perbuatannya itu. Dalam hal ini, murka Allah diartikan sebagai kebencian Allah atas mereka dengan mengunci hati mereka dari cahaya kebenaran. Adapun kontekstualitas makna sombong saat ini diartikan juga dengan sikap sewenang-wenang, arogan, otoriter, dan memaksakan kehendak pribadi kepada pihak lain. Pemaknaan arti kata ini berasal dari diksi sultan yang terbentuk dari kata al-salatoh, yang berarti kemampuan menundukkan atau memaksa pihak lain melalui fisik atau bentuk kalimat. Kalimat atau argumen yang berisi substansi kenyataan objektif akan memaksa pendengar untuk menerimanya. Kemudian, yang kedua ada Quran Surah Luqman ayat 18-19 yang artinya, dan janganlah engkau memalingkan pipimu dari manusia, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah dalam berjalanmu dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Menurut tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab, ayat ini menceritakan tentang nasihat seorang ayah kepada anaknya terkait dengan akhlak. Di antara uraian nasihat akhlak pada surah Luqman tersebut, di antaranya adalah tidak memalingkan wajah dari manusia karena sikap sombong maupun untuk menghina orang lain. Akan tetapi, hendaknya hadapkanlah wajahmu kepada seseorang dengan wajah berseri dan rendah hati. Kemudian,
Janganlah berjalan di bumi dengan sombong dan angkuh, namun berjalanlah dengan lembut dan penuh wibawa. Menurut tafsir Al-Misbah, penafsiran kata fil ardi yaitu bahwa manusia berasal dari tanah, sehingga hendaknya ia tidak menyombongkan diri dan melangkah angkuh di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai limpahan rahmat-Nya yang membuat manusia menjadi sombong. Kemudian berjalanlah dengan sederhana. Dalam artian berjalan sederhana yaitu dengan tidak memusingkan dada atau merunduk bagaikan orang sakit. Serta lunakkanlah suaramu, karena sejelek-jelek suara ialah suara keledai. Ayat ini menggunakan diksi kata perintah ugdud yang terambil dari kata ghad yang berarti menggunakan potensi secara tidak sempurna. Perintah ghad ini jika ditujukan kepada suara maka manusia diminta untuk tidak mengeraskan suara namun juga tidak berbicara dengan suara berbisik. Setelah mengetahui pemaparan flexing tersebut, di sini terdapat beberapa pencegahan perilaku flexing melalui penguatan karakter, yaitu diantaranya yang bersifat internal dan eksternal. Beberapa karakter untuk mencegah perilaku flexing yang bersifat internal adalah ada rendah hati atau tawadhu, yaitu yang membuat seseorang menyadari bahwa semua yang dimilikinya ialah bentuk kasih sayang Allah, bukan semata-mata miliknya, untuk merasa lebih baik dari orang lain maupun memamerkan apa yang ia miliki. Kedua, membiasakan bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan akan menimbulkan perasaan cukup atau yang disebut dengan karakter qanaah. Dengan bersyukur, pasti akan mendapatkan ketenangan serta Allah akan melipat gandakan kenikmatan. Adapun karakter untuk mencegah perilaku flexing secara eksternal dapat ditempuh melalui mengelola penggunaan media sosial secara bijak dan mengontrol lingkungan sosial. Sekian penjelasan singkat mengenai konsep dasar tafsir sosial kemasyarakatan tentang fenomena flexing. Saya Ilmi, Saya Safia. Saya Fida. Hari panas sawah membelah, hutan rimba tempat si rusa. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.